Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Malik, founder Galeri Percetakan. Kita kembali ke podcastnya Gaya Kreatif ya. Hari ini kita kedatangan tamu, teman saya, pengusaha eh, snack kacang go. Nanti kita akan mengulik pengalaman-pengalaman beliau, impian beliau, dan juga tantangan-tantangan dalam beliau berwirausaha. Sebelumnya saya persilakan untuk beliau memperkenalkan diri sendiri ya. Silakan Mas Bastian. Oke, perkenalkan nama saya Bastian, saya owner dari Kacang Go Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang Kacang Go Indonesia punya mitra kurang lebih 600 outlet di Palangkaraya. Targetnya berapa? Target kita 2027 punya mitra 1.500 outlet, mudah-mudahan. Semoga Allah memudahkan ya. Amin. Ya. Jadi tantangan apa impian awal kenapa jadi berwirausaha Mas Bastian mungkin bisa diceritakan? Mungkin kalau mimpi awal cuman pengen kaya, itu mimpi awal cuman setelah melihat podcast, melihat perkembangan zaman, dan ikut-ikut beberapa seminar, jadi mimpi itu berubah lebih ke apa ya, lebih ada target. Nah, jadi mimpi itu bukan sekedar target, bukan sekedar mimpi. Jadi mimpi itu adalah target yang harus kita capai dan kita tahu tahapannya apa aja. Makanya saya belajar, ikut seminar, ikut podcast, melihat podcast di YouTube, dan mencari circle-circle yang sama, kita bertumbuh. Jadi mimpi itu untuk dikejar, bukan hanya sekedar mimpi. Awal-awalnya kan memang cuma mimpi ingin jadi kaya aja sebenarnya awalnya. Teman-teman, saya ada sesuatu yang menarik dengan Mas Bastian ini. Salah satunya beliau ini baru keluar terus bikin usaha ya. Iya. Sebenarnya saya sudah 3 tahun beliau rintis sambil Iya. bekerja sambil berwirausaha, dan ketika beliau memutuskan untuk fokus, akhirnya beliau mencari circle ya. Iya. Dan kita ketemu di Greenery Business Coaching ya. Iya. Yaitu ketika kami mengajak beliau untuk ikut e-coach ke Malang, itu beliau langsung tertarik untuk ini berangkat, dan saya baru tahu ternyata baru pertama kali naik pesawat ya. Iya, Itu amazing sekali itu. itu Jadi memalukan sih. sekali berangkat langsung ikut pelatihan yang besar. Iya, iya. Masyaallah. Nah, dan semoga impiannya tercapai ya. Amin ya. Jadi tantangannya apa aja waktu merintis ini, Mas? Tantangannya mungkin ya, karena perkembangan zaman sekarang sudah begitu canggih, jadi kita dituntut untuk mengikuti, misalnya dari kemasan. Nah, jadi kadang kan kebanyakan eh, pelaku UMKM yang kebanyakan mereka memikirkan soal kemasan nih, berat nih, ada maksudnya tuh ada untungnya nggak kalau misalnya membuat kemasan kayak gini. Nah, jadi karena saya sudah terjun di dunia ini dan sebelumnya saya punya pengalaman dan ilmu di marketing di lapangan, jadi saya melihatnya untuk masa depan, untuk potensi ke depannya. Jadi kalau misalnya pemain UMKM sudah pakai kemasan begini, saya juga harus mengikuti. Nah, jadi di situ saya membuat tantangannya itu, saya harus mengikuti ini dan mencari celah untuk agar masuk, gimana produk kita bisa bersaing gitu Mas di dunia global, dunia minimarket, masuk-masuk ke toko-toko gitu. Jadi dengan kemasan ini biasanya bisa dapat lah untuk pelanggan-pelanggan kita, karena beberapa pelanggan itu juga melihat dari kemasan. Di situ mungkin tantangannya Mas, dan juga tantangan yang lain itu kita harus selalu berinovasi. Misalnya produk saya kan baru ada yang original, jadi mungkin memang ini omsetnya mungkin memang kelihatan sudah bagus, cuman kan ke depannya kita jangan sampai nggak punya inovasi, itu akan diambil orang nanti omsetnya. Maksudnya itu bisa mudah diikuti orang, mudah ditiru orang. Kalau produk ini misalnya viral, jadi orang lain akan mudah mengikuti. Kalau kita tidak berinovasi, kita akan mudah disaingi orang, akan diambil orang omset kita. Jadi kita harus berinovasi, apalagi misalnya dengan varian rasa atau dengan produk lain. Mungkin itu tantangannya Mas. Jadi saya juga ikut, salah satu keuntungan saya ikut ke G-Coach yang di mana kemarin, saya di situ merasa wah, mendapatkan circle yang baru, mendapatkan keluarga, orang-orang hebat, orang besar. Maka di situ saya akan
mudah belajar Mas di situ untuk mencapai target saya. Nah itu alhamdulillah juga mungkin kalau sudah bergabung di Geekcoach, tantangan-tantangan itu akan mudah akan saya lewati karena saya sudah punya kelompok orang-orang hebat di situ. Ya, Gikot ini anu ya, pelatihan di Malang ya. Iya, Sebenarnya yang biasa ikut itu adalah orang-orang yang sudah bisnisnya terbentuk dan sudah memiliki banyak karyawan, hmm, dan mereka butuh tidak lagi ke teknis, tapi lebih ke arah ke strategis ya. iya, Strategis. Jadi saya termasuk kagum juga sama Mas Bastian. Beliau baru memulai bisnis, menyediakan diri untuk ikut pelatihan di Kota Malang dan ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang betul. sudah besar gitu. Padahal belum punya tim sama sekali. Itu Iya, berani nekat aja ya. iya, Itu kan mimpi tadi juga mungkin. punya mimpi ya. Mimpi yang besar tadi. Iya. Jadi teman-teman, saya sering ngasih tahu ke kawan-kawan yang baru merintis ya, kita boleh memulai dari kecil, dari perusahaan kecil kan, tapi mindset kita harus sudah corporate. Apalagi beliau, Mas Bastian, sebenarnya sudah kerja di korporasi itu 15 tahun ya, Mas. 15 tahun. Iya, Dan sudah senior ya di marketing ya. iya sudah senior. Jadi kalau kita lihat Mas Bastian dalam waktu 3 tahun sudah memiliki 600 outlet itu, nah, outlet untuk naruh ini produknya ya, Iya, kerjasama. kerjasama dan akan ditingkatkan lagi menjadi 1.500. 1.500. Itu karena salah satunya pengalaman beliau sudah 15 tahun di corporate tadi ya. Iya betul. Heeh. Bisa diceritakan Mas awal muasal ini apa? eh, Sambil kerja, sambil berusaha itu gimana rasanya itu? Iya, mungkin untuk faktor intinya lah karena kebutuhan sih. Iya, Kebetulan. iya. Jadi untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi apa nih yang bisa kita kerjakan? Kebetulan karena saya orang lapangan, bagian marketing lapangan. Jadi pekerjaan saya itu kan karena sudah menguasai sudah menguasai area Mas. Jadi jalan-jalan sudah tahu, sudah hafal. Jadi saya memanfaatkan aja waktu di situ. Jadi sambil kerja, sambil jalan, ada barang yang saya bawa. Jadi itu tujuan pertamanya memang untuk cari tambahan. Nah, jadi eh, kesulitannya mungkin karena mungkin pikiran kita terbagi mungkin itu jadi tantangan juga sih itu. Cuman setelah itu kan kalau kita mau benar-benar yang kita capai itu yang mana mau kita targetkan, kita sebenarnya memang nggak bisa jalan dua sebenarnya nggak bisa. Jadi saya itu sudah seperti jalan dua kaki kanan untuk corporate, kaki kiri untuk usaha sendiri. Sebenarnya itu nggak bisa itu. Jadi selama berwirausaha ini ada nggak pernah Mas Bastian itu merasakan titik terendah lah dalam wirausaha itu? Kan tadi bercerita tentang dua aktivitas langsung ya, Iya. bekerja dan berwirausaha ya. Iya. Setelah berwirausaha, memutus berwirausaha, ada nggak titik terendah yang menurut Mas Bastian tuh berkesan gitu ya? Mungkin titik terendahnya itu pada waktu ada peluang besar tapi kita tidak bisa mengambilnya. Nah, mungkin itu mungkin ya. Cuman kalau masalah yang titik terendah yang omset anjlok atau rugi, sementara ini bisnis saya ambil ini memang saya lihat potensinya besar dan kerugiannya kecil. Jadi saya menganggapnya titik terendah itu ketika ada peluang besar nggak bisa diambil semua itu. Jadi kita jadi pusing jadinya, pusing karena itu. Gitu ya. Kebetulan teman-teman ini kemarin ada teman-teman dari Malang ya datang sini, Coach Fahmi beserta rombongan. Jadi kacang goreng ini salah satu sajian yang diberikan ya. Iya. Jadi hati-hati juga makan kacang goreng ini, kata teman-teman tuh sekali makan nggak bisa berhenti. Iya. Karena saking enaknya. Ini gurih ya rasanya. Gurih ya. Ini karena dari bahan kacang hijau itu unik, masih beberapa orang masih belum tahu, mereka emang bisa kacang hijau dibikin kayak gitu. Itu keunikannya itu. Jadi kalau secara produk ini kan makanya tadi terciptalah peluang ya Mas. Iya. Peluang secara produk ini memang enak. Cuma salah satu tantangannya adalah menciptakan tadi jalur promosi ya. Jalur promosi ya betul. Ada di mana aja nih Mas ini? Di Palangkaraya ada, di daerah ini. Kalau ini sudah hampir semua jalan di Palangkaraya Mas. Ada semua titik. Makanya
saya tuh melakukan strategi distribusi promosi itu sama seperti perusahaan yang saya kerja kemarin tuh, ilmunya saya ambil. Jadi perusahaan itu, corporate itu melakukan penyebaran outlet dia untuk menyebarkan produknya. Jadi diperbanyak outletnya. Palangka ini kan mungkin untuk outlet apotik, toko obat, mungkin ada sekitar 100 sampai 200 apotek mungkin. Nah, jadi cara itu yang saya pakai untuk produk ini, karena ini kan bisa juga di seperti itulah, bisa dipasarkan begitu. Jadi makanya saya menerapkan seperti itu, saya perbanyak outlet dulu. Nah, gitu. Dengan kerja keras sendirian ya. Sendirian baru. Iya. Berapa lama itu sampai tercipta 600 outlet itu? Itu mungkin sekitar 6 bulan. 6 bulan. Berarti satu bulannya 100 outlet ya. Satu outlet ya. Tidak sembarangan teman-teman, mental jualannya memang sudah terbukti ya. Makanya 15 tahun sebagai expert penjualan di alat kesehatan ya kan? Obat-obatan. Obat-obatan dan kesehatan. Iya. Jadi ini ada nggak di apotek-apotek? Ada juga. Soalnya kan kita sama orang pemilik apotek sudah dekat. Sudah Jadi dekat, kita ya. tinggal. Soalnya saya ini target market kita kan untuk orang kalangan menengah ke atas. Jadi saya melihat apotek itu orang-orang menengah ke atas juga masuk sana. Jadi di situ ibaratnya tuh ada lahan untuk orang target masuk kita di situ. Jadi sengaja saya taruh juga. Ada beberapa kawan juga kok di apotek ditaruh cemilan, apa hubungannya? Mereka tidak melihat isu bahwa target kita ada masuk di apotek. Nah, jadi sengaja kita pasarkan, dan alhamdulillah jalan aja di apotek. Iya, terbukti. Ya, jadi memang ini ya. Ini sangat menginspirasi sekali ya untuk kawan-kawan yang baru memulai usaha. Bisa nggak Mas sharing kepada pemuda Gen Z, untuk anak-anak muda itu untuk termotivasi juga seperti Mas Bastian lah, atau apa yang kira-kira pesan dan kesan untuk ini anak-anak Gen Z lah, karena pendengar kita teman-teman Gen Z kan butuh ini juga apa, tahulah kita nih apa sih yang kita kerjakan gitu. Jadi mungkin pesan saya untuk anak-anak Gen Z, mungkin kalau ingin sukses, pertama kali yang harus kita ubah mungkin adalah mindset, Mas. Mindset. Iya. Kebanyakan kan anak-anak Gen Z itu beralasan dia ingin sukses, cuman dia ada alasan, saya bukan anak orang kaya, saya bukan dari pendidikan yang tinggi, saya bukan anak pejabat mungkin. Nah, buktinya saya sampai di titik pemilik Kacanggo Indonesia ini, saya tidak punya semua itu sebenarnya. Meritis. Iya. Jadi yang saya punya kemarin itu cuma mindset. Mindset. Jadi kalau kita ingin sukses, mindset dulu kita ubah mindset sukses. Mindset sukses. Iya. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Itu kata-kata anunya apa, pemungkasnya ya? Iya, pemungkasnya. Kita bisa juga. Jadi untuk Gen Z, percaya aja, kita tuh semua orang ini pasti punya potensi, punya keahlian, punya bakat, cuman kadang orang tidak mau bahasa sekarang itu mager atau apa, males. Nah, makanya juga saya pernah dengar kalimat, dosen saya dulu sempat kuliahkan dulu. Jadi kata dosen saya itu, orang susah ada sukses, orang yang bahkan maaf Mas ya, orang cacat fisiknya tidak sempurna ada juga yang sukses. Tapi yang tidak ada sukses itu orang yang malas. Nah ya, jadi malas itu mindset ya. Mindset itu berarti ya. Jadi orang malas itu tidak ada yang sukses. Makanya itu sifat malas itu harus dibuang kalau bisa, kalau ingin sukses itu ya. Ini itu aja pesan untuk Gen Z. Iya. Sahabat Gen Z, tadi kita dapat sedikit cerita dari sahabat kita Bastian yang mau berbagi di sini ya. Beliau bilang yang pertama itu adalah mindset, dan untuk sukses itu jangan sampai keterbatasan ya, terbatasan pada diri kita, karena sebenarnya yang bisa buat kita sukses itu adalah mindset ya, mindset sukses. Banyak mungkin sahabat-sahabat Gen Z yang juga punya potensi, yang juga punya kemauan untuk sukses. Teman-teman ini aja dimulai aja ya. 600 outlet itu juga dimulai dari satu outlet. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen
dapat inspirasi, itu kan teman-teman bergabunglah sama orang-orang yang punya inspirasi gitu ya. Iya, circle-nya lah kita cari. Kayak circle-nya ya. Hmm. Dan kalau teman-teman juga pengen ini ngerasakan kacang go ya, bisa ini ya. Iya, ini ada di hampir seluruh outlet di Palangkaraya ada, cari aja di setiap jalan-jalan besar, misalnya Cilikriwut, Jalan Cempaka di sini, Jalan Setaji juga ada lah. Ya teman-teman, ini dimulai dari sambil kerja ya. Sampai kerja dulu. Ya. Iya. Jadi kita semuanya punya kesempatan untuk sukses. Iya. Yang penting jangan mindset malas. Iya. Ya, karena kalau mindset malas ya memang itu nggak ada obatnya ya. Nggak ada obatnya. Mas Bastian, katanya nih masih ada waktu nih kita untuk podcastnya. Berapa menit lagi ya? Oh, sekitar 10 menit ya. Oh, banyak juga 10 menit ya. Iya. Mungkin kawan-kawan Genji boleh komen lah nanti apa tema-tema berikutnya. Karena hari ini kita Mas Bastian ini dadakan juga kita ajak untuk gabung ya. Kan karena Mas Bastian ini punya kesibukan, tapi kita pengen supaya beliau berbagi. Karena waktu saya pertama kali ketemu, berapa outletnya waktu itu Mas? Masih sekitar mungkin 100 sampai 200 saja. 100 ya, berarti Iya. 2 kali lipat ya. Iya. Gara-gara lagi coach kemarin nggak? Iya, itu salah satunya. Itu membuat apa ya? Kan benar kata mentor kan itu, kalau ikut G-Coach tuh otak kita berkontraksi pengen besar gitu. Nah, jadi saya sudah langsung terbayang perusahaan saya jadinya. Iya. Padahal kan baru setahun fokus, tapi saya sudah terbayang perusahaan yang punya beberapa cabang lah istilahnya, sudah terbayang di situ. Dan satu lagi untuk Gen Z mungkin kita itu jangan maksudnya tuh jangan melemahkan kemampuan kita. Jadi kita tuh harus percaya diri aja kita bahwa kita bisa. Kalau bukan kita yang percaya diri untuk diri kita sendiri, siapa lagi? Kalau orang lain kan nggak mungkin. Jadi yang untuk mensukseskan itu ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Iya. Jadi jangan sampai kita sendiri yang jadi musuh kita ya. Iya. Kita ya. Menghalangi ibaratnya big mindset itu jangan sampai itu sama saja tidak percaya dengan kemampuan kita itu. Kemarin kita barusan ketemu sama Mas Kemal kan. Mas Kemal kemarin itu dari rumah punya 4 cabang ya. Iya. Jadi waktu kami ketemu itu juga ini Mas masih pakai sepeda motor, terus main di rumah. Tapi dia percaya sama mimpinya, sekarang sudah tercapai kan. Saya yakin juga nanti sahabat Genji, Mas Bastian dengan impiannya, dengan kerja kerasnya juga kan, tentunya dengan takdir Allah juga ya. Iya. Insyaallah impiannya untuknya Kacang Go Indonesia ya. Iya, Kacang Indonesia. Ya kita doakan mudah-mudahan Mas Bastian nanti ke depannya produknya tersebar ke seluruh Indonesia kayak gitu. Kacang Go ini terinspirasi dari apa Mas namanya? Kalau namanya, ya saya kan sebelum membuat brand Kacang Go ini, saya kan sudah belajar di YouTube soal brand. Jadi katanya kan kalau kita mau membuat sebuah nama brand itu, buatlah yang mudah disebut, yang gampang diingat, dan yang orang tuh sudah bisa menebak bahwa ini bisnis apa. Jadi kebetulan karena sebelumnya kan memang saudara saya yang mengerjakan ini, tapi tanpa brand. Jadi karena kebetulan ini kacang hijau, bahan dasarnya kan, ya udah saya sebut kacang aja dulu kan. Saya ambil dari kata itu kacang, dan karena saya orangnya optimis, jadi saya kasih go belakang itu singkatan dari let's go. Jadi filosofinya tuh kita harus bergerak, berkembang, maju, pokoknya yang go lah istilahnya. Makanya tercipta Kacang Go. Jadi nah di balik ini juga kan Kacang Go ini maksudnya tuh ada di dalam nama brand Kacang Go ini juga ada doa kita juga agar kita bisa maju bersama istilahnya. Terus ada juga doa untuk pelanggan juga biar maju juga. Kalau jadi pelanggan Kacang Go akan mendapat doa jadi sukses juga gitu. Jadi semuanya sukses jadinya, iya gitu. Warung teman-teman yang mau ditaruhin Kacang Go itu bisa di komen ya. Nanti didatangin biar menggenapin itu yang dari 600 ke 1.500 kan. Lumayan sambil jualan sambil ketemu juga sama narasumber kita Kacang Go gitu kan. Jadi inspirasi ya. Jadi beliau juga cerita ya.
Jadi belajar itu nggak mesti harus di kelas, nggak mesti harus di pelatihan ya. Ternyata di YouTube juga bisa ya. YouTube juga bisa ya. YouTube, dan belajar tentang brand di YouTube ya. Di YouTube ya, nggak ada ikut kelas atau apa, nggak ada di YouTube. Di YouTube ya. Kebetulan pas kemarin masuk circle kami ikut pelatihan jadi. Ikut pelatihan jadinya ya. Tapi nggak nyesal kan? Enggak lah. Pokoknya kita itu harus terus belajar mas. Ya. Jadi sampai kapanpun. Kan juga ada dari hadis atau apa ya. Iya. Kita diwajibkan untuk ilmu dari buayan sampai ke liang lahat kan. Jadi artinya wajib kita belajar apapun itu, terutama mungkin agama lah. Iya. Jadi kita harus belajar terus, jangan stop lah. Kalau stop belajar berarti kita stop berkembang. Betul, gitu ya. berkembang. Asik ya teman-teman. Saya suka dengan orang-orang seperti Mas Bastian. Diajak untuk belajar, dia kejar. Diajak untuk bertumbuh, dia mau sebenarnya. Teman-teman, Genji adalah penerus bangsa kita nanti ke depan. Iya. 2-10 tahun ke depan kan Genji yang akan menggantikan kita. Iya. Kita memang milenial ya. Hmm. Ya, tapi kalianlah nanti top star-nya pemainnya nanti kalian. Jadi jadilah Genji yang berkualitas. Kalau kami yang terbatas ini aja bisa, berarti kalian yang lebih expert lagi dari kami. Kalian bisa belajar lewat YouTube, kalian bisa pertemanan kalian bisa nasional dan internasional. Dan kami dulu temenan cuma perkampungan ya, kampung terus lingkarannya lebih kecil. Kalian sekarang lebih besar. Tentunya kalian memiliki potensi lebih besar. Dan ingat pesan dari Bang Bastian, jangan mengecilkan impian kita. Jadilah Genji yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.